Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pengantar suara cantik Mbak Mimin di My Channel Menantu Idaman. Kali ini Mimin akan membahas tentang tokoh yang sangat jenius, bahkan dijuluki sebagai Bapak Dokter Modern. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa beliau? Yuk, mari kita simak bersama. Ibnu Sina terkenal dalam dunia kedokteran karena sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu kedokteran, dan banyak tulisan-tulisannya menjadi rujukan bagi sarjana-sarjana kedokteran barat. Ia juga dikenal sebagai Bapak Kedokteran Modern. Ibnu Sina juga merupakan ahli di bidang matematika, filsafat, sastra, serta ilmu kalam. Biografi singkat beliau mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Husain, Ibnu Abdillah Ibn Hasan, Ibnu Ali Sina. Namun dunia mengenal dirinya sebagai Ibnu Sina atau Avicenna. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, di sebuah desa bernama Hormeisan, dekat Bukhara wilayah Uzbekistan. Ayah Ibnu Sina bernama Abdullah dan ibunya bernama Setareh. Sejak masa kanak-kanak, Ibnu Sina yang berasal dari keluarga bermazhab Ismailiyah, ia sudah akrab dengan pembahasan ilmiah terutama yang disampaikan oleh ayahnya. Kecerdasannya yang sangat tinggi, membuatnya sangat menonjol sehingga salah seorang guru menasihati ayahnya, agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menimba ilmu. Dengan demikian, Ibnu Sina secara penuh memberikan perhatiannya kepada aktivitas keilmuan. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai banyak ilmu, dan meski masih berusia muda, beliau sudah mahir dalam bidang kedokteran. Beliau pun menjadi terkenal, sehingga Raja Bukhara Nuh bin Mansur yang memerintah antara tahun 366 hingga 387 Hijriah saat jatuh sakit memanggil Ibnu Sina untuk merawatnya. Berkat itu, Ibnu Sina dapat leluasa masuk ke perpustakaan Istana Samani yang besar. Ibnu Sina mengenai perpustakaan itu mengatakan demikian. Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Karena itu aku dengan giat membaca kitab-kitab itu dan semaksimal mungkin memanfaatkannya. Ketika usiaku menginjak 18 tahun, aku telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu. Mengenai biografi Ibnu Sina, dikatakan bahwa beliau menguasai berbagai ilmu seperti hikmah, mantik, dan matematika dengan berbagai cabangnya. Kesibukannya di pentas politik di Istana Mansur, Raja Dinasti Samani, juga kedudukannya sebagai menteri di pemerintahan Abu Tahir Syamsud Daulah Deilami dan konflik politik yang terjadi akibat perebutan kekuasaan antara kelompok bangsawan, tidak mengurangi aktivitas keilmuan Ibnu Sina. Bahkan safari panjangnya ke berbagai penjuru dan penahanannya selama beberapa bulan di penjara Tajulmu, penguasa Hamedan, tak menghalangi beliau untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Menulis kitab Qonun dan kitab Al-Sifa. Ketika berada di istana dan hidup tenang serta dapat dengan mudah memperoleh buku yang diinginkan, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab Qonun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama kitab Al-Sifa. Namun ketika harus bepergian beliau menulis buku-buku kecil yang disebut dengan risalah. Saat berada di dalam penjara, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menggubah bait-bait syair atau menulis perenungan agamanya dengan metode yang indah. Di antara buku-buku dan risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, kitab Al-Sifa dalam filsafat dan Al-Qonun dalam ilmu kedokteran dikenal sepanjang masa. Al-Sifa ditulis dalam 18 jilid yang membahas ilmu filsafat, mantik, matematika, ilmu alam dan ilahiyat. Mantik Al-Sifa saat ini dikenal sebagai buku yang paling otentik dalam ilmu mantik Islami, sementara pembahasan ilmu alam dan ilahiyat dari kitab Al-Sifa sampai saat ini juga masih menjadi bahan telaah. Sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran. Dalam biografi Ibnu Sina, diketahui dalam ilmu kedokteran, kitab Al-Qonun tulisan Ibnu Sina selama beberapa abad menjadi kitab rujukan utama dan paling otentik. Kitab ini mengupas kaedah-kaedah umum ilmu kedokteran, obat-obatan dan berbagai macam penyakit.
Seiring dengan kebangkitan gerakan penerjemahan pada abad ke-12 Masehi, kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Al-Qanun adalah kitab kumpulan metode pengobatan purba dan metode pengobatan Islam. Kitab ini pernah menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di universitas-universitas Eropa. Ibnu Sina juga memiliki peran besar dalam mengembangkan berbagai bidang keilmuan. Beliau menerjemahkan karya Euclides dan menjalankan observatorium untuk ilmu perbintangan. Dalam masalah energi, Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruangan hampa, cahaya dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Dikatakan bahwa Ibnu Sina memiliki karya tulis yang dalam bahasa Latin berjudul De Conglutination Legibum. Dalam salah bab karya tulis ini, Ibnu Sina membahas tentang asal nama gunung-gunung. Pembahasan ini sungguh menarik. Di sana Ibnu Sina mengatakan, kemungkinan gunung tercipta karena dua penyebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi dan ini terjadi lantaran goncangan hebat gempa. Kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Sebab sebagian permukaan bumi keras dan sebagian lagi lunak. Angin juga berperan dengan meniup sebagian dan meninggalkan sebagian pada tempatnya. Ini adalah penyebab munculnya gundukan di kulit luar bumi. Ibnu Sina dengan kekuatan logikanya sehingga dalam banyak hal mengikuti teori matematika bahkan dalam kedokteran dan proses pengobatan dikenal pula sebagai filosof tak tertandingi. Menurutnya, seseorang baru diakui sebagai ilmuwan jika ia menguasai filsafat secara sempurna. Dan masih banyak lagi penemuan-penemuan beliau serta gudang ilmu-ilmu yang dimiliki dan tidak orang lain miliki. Ibnu Sina wafat pada tahun 428 Hijriyah pada usia 58 tahun di Hamedan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada khazanah keilmuan umat manusia dan namanya akan selalu dikenang sepanjang sejarah, terutama dalam bidang medis atau ilmu kedokteran modern. Hingga saat ini kitab-kitabnya mengenai ilmu kedokteran banyak dijadikan sebagai referensi para sarjana-sarjana kedokteran dari Barat. Nama Ibnu Sina bahkan banyak diabadikan sebagai nama tempat di beberapa negara di dunia. Hal ini memperlihatkan bahwa Ibnu Sina adalah contoh dari peradaban besar kemajuan ilmu pengetahuan Muslim di zamannya. Itulah kisah dari tokoh dengan IQ tinggi atau lebih mudahnya kita sebut dengan Bapak Dokter. Apakah di antara kalian ada yang ingin seperti beliau? Tulis di kolom komentar ya. Tapi Mimin penasaran, apakah beliau masih cucu dari Nabi atau bukan? Kalau dilihat dari nasabnya tidak sampai ke Nabi. Apakah di antara kalian ada yang tahu? Kalau Mimin tidak tahu, tulis di kolom komentar ya.